نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dengan ikhlas melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang membawa risalah Islam sehingga dapat menuntun manusia dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita coba membicarakan hal yang telah terbiasa dengan kita. Terbiasa karena dia dekat dengan hati kita. Apakah itu? Yakni Al-Quran. Al-Quran sebagai yang telah kita ketahui semua, setiap rumah memilikinya, setiap orang telah membacanya. Walaupun barangkali ada di antara kita yang bisa membacanya, tetapi dia baca dalam keadaan tidak sempurna. Nah, hal ini sebenarnya sangat penting kita kaji secara ringkas bahwa Al-Quran itu dilihat dari fungsinya. Fungsi Al-Quran itu ialah sebagai pedoman hidup. Dapat disebut sebagai pedoman hidup karena isinya itu sangat lengkap. Seluruh aspek kehidupan ada di dalamnya. Dan itu bisa lagi ada penjelasan, mungkin itu di dalam hadis qudsi atau juga di dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu persis bahwa kelengkapan isinya itu mencakup yang pokok-pokok saja kita kemukakan di sini, paling tidak ada 5 atau 6. Yang pertama isinya adalah akidah, keyakinan kita terhadap Islam,
keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah hal yang berhubungan dengan ibadah. Ini berkenaan dengan hukum-hukum dan tata cara penyembahan kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberikan sesuatu, seluruhnya itu diberikan, dan yang diberikan itu adalah berguna untuk manusia, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis qudsi, bahwa seluruhnya itu adalah untuk kesejahteraan batin umat manusia, walaupun ada di antaranya memang belum melaksanakan syariat Islam tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah muamalah, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan bapak-bapak dengan bapak-bapak yang hadir di sini ada hubungannya, dan semua hubungan itu juga diatur oleh Al-Quran dan hadis supaya hubungan itu tetap baik. Berhubungan di dalam Islam itu bukan suatu hubungan yang diharapkan buruk, tetapi justru hubungan itu semuanya di dalam rangka membuat bahwa dunia ini damai, dunia ini baik, dunia ini dapat memberikan suluh kepada baik untuk manusia itu sendiri maupun suluh untuk makhluk-makhluk lainnya. Kemudian yang keempat, akhlak. Akhlak ini adalah merupakan norma-norma dan ajaran tentang perilaku, budi pekerti, dan biasa juga kita sebut namanya akhlak. Bahkan demikian penting akhlak ini sebenarnya di dalam ajaran Islam, sehingga kita tahu bahwa akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah akhlak berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah tarikh, yaitu tentang sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran ataupun penjelasan-penjelasan di dalam hadis. Banyak sekali yang berhubungan dengan kisah-kisah, yang kisah itu berguna untuk kita karena di dalamnya ada pelajaran yang memang perlu dicontoh, kekuatan-kekuatan pendahulu kita itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kekuatan kita sekarang, baik di dalam keimanan ataupun di dalam bermuamalah, kalah kita. Kita ini seperti tidak mampu berbuat banyak untuk kepentingan bermasyarakat, sehingga akhlak kita dari waktu ke waktu makin menurun. Dan menurunnya akhlak ini Rasulullah juga memperingatkan, jangan sampai akhlak ini, wahai umat muslim, menjadi rusak. Karena kalau rusak, apapun sebenarnya itu adalah tanda dari kerusakan daripada masyarakat muslim itu sendiri. Itu yang kelima. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan. Ini banyak sekali. Sekarang ini baru ditemukan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sekarang banyak diketahui kebenarannya. Dulu orang tidak percaya.
Tapi sekarang ilmuwan-ilmuwan yang pintar-pintar sekali, baik itu di Amerika, di Inggris, di Prancis, dan sebagainya, termasuk di Indonesia, termasuk di Arab sendiri, itu sudah menunjukkan bahwa kebenaran dari Al-Quran itu tidak lagi diragukan. Nah, sekarang ini kalau kita sudah tahu bahwa itu Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam permainan-permainan, apakah itu permainan bola kaki, apakah itu permainan badminton dan sebagainya. Di dalamnya itu ada hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Kejujuran, kedisiplinan, itu hendaknya menjadi bahagian dari kehidupan kita umat Islam. Nah, kalau demikian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Khairukum man ta'allama Quran wa'allama al-haq. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi tidak cukup hanya Al-Quran itu sebagai sesuatu yang al-lamah, tetapi juga kita harus melakukannya untuk mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, cara berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita ramah dengan Al-Quran, karena itu pedoman hidup kita, maka membaca Al-Quran itu penting. Membaca Al-Quran untuk setiap orang itu wajib. Walaupun belum lancar, walaupun masih terbata-bata membacanya, bahkan mungkin ada yang belum bisa membacanya. Mendengarkan orang lain membacanya saja kita sudah dapat pahala, apalagi kalau kita membaca 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, itu semuanya akan mendapat pahala. Yang kedua, interaksi kita selain membaca ialah menghafal Al-Quran. Sekarang ini kita yang tua-tua ini kalah dengan anak-anak yang baru kemarin. Mereka bisa membaca dengan baik, bisa dipertandingkan, dan bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya bukan hanya uang, tetapi juga hadiah yang merangsang orang lain untuk mau membaca dan menghafal Al-Quran yang namanya umroh atau haji. Bukankah itu sesuatu yang sebenarnya luar biasa, karena tidak ada bacaan lain. Apakah itu esai, apakah itu namanya prosa, apakah namanya itu adalah pantun-pantun Melayu, pantun-pantun Sunda, pantun-pantun Jawa. Kalau itu dipertandingkan, itu tidak pernah dipikirkan untuk naik haji. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu dari fungsi Al-Quran itu tingkatnya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama. Yang ketiga, merenungi artinya. Hanya lebih tinggi lagi. Kalau kita punya Al-Quran, kita baca, lalu di pinggirnya itu ada terjemahannya. Terjemahannya itu jangan dilewatkan. Terjemahan itu penting karena di dalamnya itu banyak hal-hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Tadinya kita merasa bingung apa artinya ini, sesudah itu kita malah baik di dalam memberikan pengertian
bagian yang ada di dalam terjemahan ini. Kita tidak usah menjadi ahli tafsir, tapi kalau ada kemauan untuk itu, seperti ada di dalam televisi disebutkan itu, orang sudah 80 tahun lalu dia membaca Al-Quran hingga kemudian hafal dan kuat di dalam memberikan pengertian yang benar terhadap Al-Quran. Yang keempat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Nanti saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin juga sebenarnya meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran itu, tentunya jangan lupa kita juga harus mendengarkan orang lain membaca. Di masjid ini selalu ada itu, apakah waktu subuh atau waktu maghrib, dibacakan Al-Quran itu. Dan kalau kita punya kemauan sebenarnya, ada baiknya kita juga datang ke masjid ini sebelum maghrib, sebelum subuh, supaya begitu dibacakan oleh teman-teman yang ada di masjid ini dan didengarkan orang luar itu, supaya kita belajar dengan baik. Yang kelima, cara berinteraksi dengan Al-Quran ialah kita harus berakhlak Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, kalau ingin menjadi orang yang setia, menjadi orang yang baik, baik di dalam rumah tangga ataupun di mana saja, sebenarnya akhlak kita itu haruslah akhlak Al-Quran. Yang keenam, mengajarkan Al-Quran. Banyak sudah dilakukan sekarang ini. Banyak yang menjadi guru Al-Quran, banyak yang menjadi ustaz tentang Al-Quran, banyak juga yang menjadi fungsionaris majelis taklim di berbagai tempat, termasuk kita di sini. Oleh karena itu, sebenarnya harus paham betul kita. Ketinggian dari Al-Quran itu, ada satu hadis yang perlu kita sebutkan di sini. Terkenal hadis ini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu dengan kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya hadis juga, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah dengan kitab ini atau Al-Quran meninggikan derajat satu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Artinya di dalam hal ini adalah orang yang mengakui Al-Quran itu sebagai salah satu rukun iman dan itu dipraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, menaikkan derajatnya sudah membaca. Dan ada lagi kaum yang lain yang sebenarnya tidak masuk hitungan itu ditingkatkan derajatnya. Kemudian hadis yang ketiga adalah apabila seseorang ingin berdialog dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kalau ingin berdialog dengan Rohnya, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi berhubungan dengan Al-Quran ini sebenarnya
pada intinya di situ adalah salah satu inti daripada kehidupan kita beragama. Islam. Nggak bisa kita biarkan begitu saja diri kita tanpa suka membaca, suka mencoba untuk mengerti isinya. Dan kalau perlu memang mengajarkannya di dalam kehidupan keluarga. Karena banyak juga bapak-bapak yang tahu membaca Al-Quran, tahu memberikan apa isinya paling tidak berdasarkan terjemahan yang ada. Kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang yang makin hari, makin kuat perhatian kita terhadap Al-Quran. Supaya jangan nanti masyarakat Indonesia itu banyak yang lupa terhadap Al-Quran. Inilah yang saya katakan merupakan bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu bihi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.